Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil imani wal islami wal istiqamah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ard uiddat lil muttaqin. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaba ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi. Sadaqallahul azim wa sadaqan nabiyul karim. Walhamdulillahi rabbil alamin. Para bapak, para orang tua saya, pengurus Badan Kemakmuran Masjid Jami Al-Ikhlas bersama dengan jajaran Dewan Penasehat, Dewan Pembina yang hadir pada subuh yang mulia ini, tentunya yang sangat saya hormati para bapak dan ibu, hadirin hadirat jamaah subuh rahimakumullah. Bunga mawar, bunga melati, harumnya masih memikat. Apa kabar bapak ibu pagi hari ini? Semuanya sehat? Alhamdulillah ya. Sehat jasmania, sehat ruhaniah. Insyaallah ini Ramadan bulan istimewa. Salah satu istimewanya kata Kanjeng Nabi, Ramadan itu sahrun yuzadur rizqu lil mu'mini fihi. Bulan ditambah rezeki bagi orang-orang yang beriman. Dan semoga rezekinya makin lancar. Saya doakan juga sehat kantongiyah, wasakuniyah, wadompetiyah, watemiyah, sakabengiyah lah. Mudah-mudahan lapang rezekinya semua. Amin ya rabbal alamin. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaih. Bapak Ibu jamaah subuh rahimakumullah. Alhamdulillah Allah masih memberikan kita kesempatan berada di bulan yang istimewa, bulan yang penuh keberkahan, bulan yang penuh kemuliaan, bulan yang memang sudah lama kita nanti-nantikan, bulan yang kita tunggu-tunggu, dan Allah berikan kesempatan emas itu. Berbahagialah kita Bapak Ibu yang mampu menjalankan ibadah di bulan Ramadan ini dengan sebaik-baiknya, dengan istiqomah. Berbahagialah kita Bapak Ibu yang bisa menikmati sajian istimewanya Ramadan 1445 Hijrah ini. Maka untuk itu Bapak Ibu jamaah subuh rahimakumullah, tugas kita bagaimana kita bisa menikmati sajian Ramadan ini dan kita bisa istiqomah menjalani bulan suci Ramadan ini dengan senantiasa melakukan kebaikan, dengan menghadirkan hati, seolah kita bilang sama Allah, ya Allah, aku bersyukur kepadamu
karena Engkau telah berikan aku kesempatan berada di Ramadan ini. Aku nggak tahu, duhai Allah, apakah Ramadan yang akan datang kesempatan itu akan kembali hadir dan Engkau berikan kepadaku kembali. Bisa saja mungkin ini Ramadan terakhir bagiku. Sehingga kemudian terlahir spirit hati, tidak ingin berpisah Ramadan ini, tidak ingin Ramadan ini berlalu begitu saja. Tidak ingin walau sedetik pun kita kehilangan momentum indahnya, keberkahan, keistimewaan, kemuliaan Ramadan itu. Itu yang mesti kita jaga. Itu yang mesti kita evaluasi, muhasabahi. Harus kita pelihara. Nah, Bapak dan Ibu jamaah subuh rahimakumullah, magnet spiritual Ramadan, keistimewaan Ramadan memang tidak ada yang kita ragukan. Saya yakin Bapak Ibu, apalagi wajah-wajah seperti ini, wajah-wajah bapak soleh, ibu-ibu soleha seperti ini. Bapak kalau mau ngelihat potret atau aura perempuan yang soleha ya kayak gini nih, yang ada di Masjid Jami Al-Ikhlas ini. Nampak dari wajahnya nih, wajah-wajah istri yang nggak pernah ngelawan sama suaminya. Ini kayak gini nih Pak. Tapi kalau ketawanya agak lumayan deras, jadi kita yang ragu jadinya. Insya Allah ya, soleh-soleha. Mudah-mudahan Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, kita semuanya yakin bahwa Ramadan ini bulan yang sangat istimewa. Katakan Kanjeng Nabi, man taqarraba fihi bi khislatin minal khisalil khair kana kaman adda fihi faridatan fi ma siwahu wa man adda fihi faridah kana kaman adda sab'ina faridatan fi ma siwahu. Dilipat gandakan ganjaran dari amalan-amalan yang kita kerjakan. Kalau engkau mengerjakan perbuatan sunnah, balasannya seperti yang wajib. Kalau engkau mengerjakan perbuatan yang wajib, balasannya sampai 70 kali perbuatan yang wajib kalau engkau kerjakan di bulan yang lain. Itu istimewanya. Ramadan menjadi bulan maghfirah, bulan keampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Allah buka pintu keampunan selebar-lebarnya, seluas-luasnya. Itu istimewanya Ramadan. Kita tidak ada yang ragu Bapak Ibu. Makanya tidak usah heran kalau sudah masuk bulan suci Ramadan, berbondong-bondong orang untuk meningkatkan kualitas iman dan ketakwaannya. Makanya nggak usah kita paidui. Kalau misalnya bulan Ramadan, gaya-gaya tobatnya udah muncul. Kalau misalnya nggak bulan Ramadan, nggak pernah pakai jilbab nang pasar, ini nang pasar pakai jilbab. Tumben Bu pakai jilbab. Nah, itu Ramadan menghormati, wes ora apa-apa. Mudah-mudahan asbab dia belajar pakai jilbab, Allah kasih hidayah buat dia istiqomah. Setelah Ramadan nanti terus pakai jilbab menutup aurat. Ya waktu nggak Ramadan nggak pernah nang masjid. Gabungane PSDS, Persatuan Sholat 2 hari raya saja, Idul Fitri sama Idul Adha. Kadang-kadang dengar ajan pun sakit kupingnya, ya kan? Bentar-bentar ajan, bentar-bentar sholat. Orang namanya masih dekat sama setan kan gitu. Tapi kalau Ramadan, ya belajar puasa, belajar di masjid. Komentarnya udah beda. Kalau bulan yang lain kok nggak ajan-ajan. Bulan Ramadan masuk, komennya udah nggak ketemu sama ajannya, gitu kan? Kapan ajannya gitu dia? Kok nggak dengar ajannya gitu? Ajan apa Wak? Maghrib gitu. Orang masih jam 9 pagi kok ajan maghrib. Wak. Belum zuhur, belum asar gitu. Tapi ya sudahlah, nggak apa-apa ya kan. Mudah-mudahan asbab dia belajar ke masjid, belajar dia untuk melaksanakan ibadah di Ramadan, Allah kasih hidayah, dia istiqomah. Seterusnya nanti bisa makmurin masjid. Nggak usah pala kita
lihat dalam perspektif yang lain-lain gitu. Kadang-kadang kan kita menemukan itu Bapak Ibu. Ketika Ramadan luar biasa, motivasinya untuk beribadah itu sangat tinggi. Karena memang nggak bisa dipungkiri istimewanya Ramadan itu membawa itu. Tapi yang jadi persoalan adalah apakah kita istiqomah atau tidak, itu aja. Apakah ibadah kita di bulan Ramadan ini, Bapak Ibu yang dirahmati Allah jamaah subuh rahimakumullah, membuat kita merasakan lezatul ibadah, kelezatan beribadah, lazizul iman, merasakan kelezatan iman, merasakan bahwa Ramadan ini luar biasa. Kita nikmati sajian istimewanya Ramadan, mumpung dikasih kesempatan sama Gusti Allah. Apakah itu hadir? Apakah dari awal sampai akhir? Apakah kita merasakan semakin penghujung Ramadan kita semakin tidak ingin berpisah dengan Ramadan itu? Apakah semakin penghujung kita semakin dekat, semakin kita kencangkan ibadah kita? Apakah itu kita rasakan? Atau hanya di awal-awal saja? Ini yang perlu untuk kita koreksi. Mudah-mudahan Bapak Ibu kita termasuk orang-orang yang istiqomah dari awal Ramadan sampai nanti penghujung bulan suci Ramadan. Karena ibadah itu yang paling berat istiqomahnya. Karena ibadah itu yang paling berat itu dawamnya. Makanya Kanjeng Nabi mengatakan sebaik-baik amal, sebaik-baik kita mengerjakan sesuatu itu bukan hebatnya, bukan banyaknya, bukan mahalnya, enggak. Tapi afdhalul amal adwamuha wa in qalla. Sebaik-baik amal itu adalah adwamuha, dawam, istiqomah walau dikit. Apa Ibu? Istiqomahnya itu baca Quran istiqomah, ya kan? Kemudian kita jemaah kita istiqomah, bersedekah kita istiqomah, melakukan kebaikan terus istiqomah, dawam. Ini yang berat Bapak Ibu. Maka kita mohon sama Allah semoga kita bisa istiqomah dalam ibadah, khususnya Ramadan ini. Saya yakin Bapak Ibu pernah dengar tembang ini juga. Ya Allah kula nyuwun ibadah kula istiqomah. Ya Allah kula nyuwun baca kula husnul khatimah, baca kula husnul khatimah. Arti-arti ini Bu ngorah ya. Enak enggak ngurung gini? Enak juga. Enak juga ya. Untunglah suara saya agak serak-serak basah ya. Kita kan mohonnya gitu, ya Allah jadikan aku ya Allah termasuk hamba-Mu yang istiqomah dalam ibadah. Dan Allah temukan aku dengan ajalku dengan dalam keadaan husnul khotimah. Kan itu idaman kita. Bisa istiqomah dalam kebaikan, bahagia, damai, tentram hidup kita. Nggak meri sama orang lain, nggak dengki sama orang lain, berbaik sangka selalu sama orang lain, yakin sama rezeki dari Gusti Allah Subhanahu Wa Taala, nggak iri dengan rezeki orang lain, mensyukuri nikmat yang Allah berikan kepada kita karena begitu luar biasa banyak nikmat yang Allah beri sama kita, menjalani hidup yakin bahwa semua ketentuan Allah itu adalah yang terbaik buat kita. Dan nanti ketika bertemu dengan ajal kita berada di majelis yang mulia, majelis seperti ini, saya kepingin saat lagi tausiah ucap la ilaha illallah meninggal dunia, ya kan? Husnul khotimah insyaallah. Saya yakin Bapak Ibu juga kepingin lagi di majelis kayak begini meninggal. Pengen Bu? Subuh ini kira-kira? Oh belum ya. Husnul khotimah itu kan idaman kita. Dunia yang gak lama ini, berada di dunia yang sebentar ini, idaman kita itu melakukan kebaikan, dawam dalam kebaikan, dan bertemu dengan ajal kita dalam keadaan husnul khatimah. Keistiqomahan ini yang harus kita bangun Bapak Ibu.
Apa kuncinya biar supaya bisa istiqomah? Baratnya gini, kalau ibu punya kartu ATM, punyalah pasti, ya kan? Duwe kartu ATM kan bu? Yang duwe lah punya ya. Cuman isinya yang belum tahu ya kan gitu. Punyalah walaupun jarang dipakai, Ustadz udah lama nggak diisi gitu kan. Punya kartu ATM. Kalau ibu punya kartu ATM misalnya, di kartu ATM itu isinya 5 miliar. Pernah nengok uang 5 miliar? Sama, aku juga belum pernah. Senasibnya kita Bapak Ibu. Cuma namanya saya buat contoh, ngapain pula tanggung-tanggung. Contoh kok 500 ribu. Oh enggak, contoh orang yang duitnya ya rapopo ya gitu kan. Yang penting contohnya banyak. Punya ATM isinya 5 miliar. Tapi kalau ibu nggak tahu nomor pinnya, bisa nggak ibu ngambilnya? Enggak. Maka ibu harus tahu pinnya. Pinnya itu apa? Pinnya itu ibaratnya iman. Ibu tahunya indahnya Ramadan. Ibu tahunya kalau kita berbuat kebaikan dilipat gandakan oleh Gusti Allah ganjarannya. Ibu tahu kalau membaca Quran itu pahalanya, faedahnya, manfaatnya, masalahnya luar biasa. Apalagi bulan Ramadan. Ibu tahu berbagi, ngasih perbukaan orang yang puasa itu pahalanya berlipat-lipat ganda. Tahu. Tapi ibu nggak bisa menikmatinya itu kalau tidak dengan iman. Maka pinnya itu iman. Iman itulah yang membuat kita lezatul ibadat, kelezatan beramal ibadah. Iman itulah yang menjadi kunci, menjadi pinnya, menjadi tolok ukurnya kita bisa istiqomah menjalankan ibadah di bulan suci Ramadan ini. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, maka evaluasi iman itu yang harus kita terus dawamkan. Makanya Kanjeng Nabi mengatakan, man shoma ramadhana imanan wahtisaba ghufira lahu ma taqaddama min dzanbi. Iman. Sopo sing poso ini Ramadan karena iman dan muhasabah diri, ihtisab, Allah akan ampunkan dosanya. Ini istimewanya luar biasa Bapak dan Ibu. Ramadan sebagai bulan pengampunan, Allah sediakan fasilitas yang luar biasa. Kan rugi kalau kita nggak manfaatkan momentum yang luar biasa itu. Kan tidak bisa dipetik momentum maghfirahnya Allah itu kalau tidak dengan iman. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, As-Syeikh Ibnu Taimiyah itu dalam buku beliau berjudul At-Taubah, ya, dia mengatakan bahwa iman itu yang tertancap dengan kokoh dalam jiwa kita itu akan mendorong kita untuk menyadari kesalahan dari setiap yang kita lakukan dalam kehidupan ini, dan kemudian mendorong kita untuk segera meminta ampun ya terhadap kesalahan dan kemaksiatan dosa yang kita kerjakan itu. Jadi iman itu mendorong kita untuk selalu menyadari kita ini manusia yang punya banyak kesalahan, yang mengerjakan perbuatan-perbuatan maksiat dan dosa, apalagi di masa-masa lalu kita. Tapi iman itu mendorong kemudian kepada kita untuk meminta ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Terlebih Ramadan itu, Syahrul Maghfirah, bulan pengampunan itu. Manfaatin ini dengan sebaik-baiknya. Bapak Ibu jamaah subuh rahimakumullah. Bapak Ibu, kita semua yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka di awal tadi sejak imam subuh ya, sama di awal tadi saya membuka tausiah subuh ini, saya baca surah Ali Imran ayat 133 itu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ard u'iddat lil muttaqin. Dan bersegeralah untuk meminta ampunan kepada Allah.
Dan Allah menyediakan fasilitas surga seluas langit dan bumi. Untuk siapa? Untuk orang-orang yang muttaqin, yang bertakwa. Ramadan ini kan target kita itu. Maka salah satu pintunya maghfirah. Ini kalau kita telusuri di dalam Al-Quran Al-Karim ini, kalau kita berpegang dengan Al-Quran Al-Karim ini, insya Allah bahagia hidup kita. Tidak usah takut yang lain-lain, tidak bakalan tersesat kalau mengikuti Al-Quran dan Sunnah. Banyak sekali kata-kata yang terkait dengan maghfirah atau pengampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Dari berbagai macam derivasi dari kata ghafara. Apakah bentuknya isim ataupun fi'il. Lebih kurang ada 231 kali disebut diulang-ulang di dalam Al-Qur'an. Kenapa begitu banyak sekali, Ustaz? Ini bisa diindikator. Indikator yang pertama bahwa memang tidak bisa dipungkiri, Bapak dan Ibu. Kita harus menyadari bahwa begitu banyak kesalahan yang kita kerjakan dalam kehidupan ini. Menunjukkan begitu banyak sekali kekhilapan, kemaksiatan yang pernah kita kerjakan ketika kita hidup di dunia ini. Allah kasih kita napas, jantung kita masih berdetak, nadi kita masih berdenyut, mata kita masih bisa melihat, telinga masih bisa mendengar, mulut masih bisa bicara. Cenderung kita melakukan kesalahan, kekhilapan, dosa, kemaksiatan, melanggar aturan Allah Subhanahu wa taala. Tidak hanya secara zahir, tapi juga secara batin. Batin iso jadi dosa. Betul enggak, Bapak Ibu? Menedumel ya. Enggak ngomong. Nang atine wae. Jijik kali ya ndelok kene. Ih, amit-amit cabang bayi. Memang kaya ndek ya sing cantik kali. Memang enggak ngomong tapi batin. Dosa. Secara lahir, secara batin kita menyadari begitu banyak kesalahan yang kita kerjakan. Itu indikator itu. Kemudian indikator yang kedua juga, kenapa begitu banyak Allah ungkap ya kata maghfirah, kata ghafara dengan berbagai macam derivasi dalam Al-Quran itu, Bapak Ibu, menunjukkan bahwa Allah itu Maha Pengampun. Pengampunan Allah itu maha luas. Gitu. Banyak kesalahan kita, tapi jangan takut, Allah itu maha luas pengampunannya. Gitu. Nah, ini wujud juga pengampunan dari Allah Subhanahu wa taala ini, ya kan? Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah jamaah subuh rahimakumullah, ini menunjukkan bahwasanya tugas kita Bapak Ibu untuk selalu bermuhasabah, senantiasa meminta ampun, mumpung ini bulan suci Ramadan, bulan yang penuh dengan keberkahan dan kemuliaan, perbanyaklah keampunan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi rugi sekali kalau kita tidak memanfaatkan momentum yang luar biasa ini. Baik Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, semoga kita bisa memanfaatkan momentum Ramadan ini dengan sebaik-baiknya. Insyaallah kita bisa istiqomah ya Bapak Ibu. Mudah-mudahan Allah senantiasa membimbing kita, Allah senantiasa memberikan kita kekuatan hidayah ya. Itu yang paling penting. Sekali lagi saya ingin selalu sampaikan, dunia ini nggak lama Bu, Pak. Kita nikmati, bahagia kita, jangan nggak bahagia. Minta ampun sama Allah, membersihkan hati, menjernihkan pikiran. Sadar kalau kita salah, nggak ada salahnya minta maaf. Sadar kalau kita punya kesalahan, kembali segera kepada Allah. Nggak ada manusia yang nggak pernah bersalah. Kullu bani adama khotoun, kata Nabi. Semua kita ini pernah bersalah. Orang yang terbaik dalam hidup ini bukan mereka manusia yang nggak pernah salah. Nabi itu maksum ya, dijaga sama Allah, dibimbing sama wahyu kanjeng Nabi itu. Kalau kita manusia biasa, mana bisa kita samakan sama kanjeng Nabi ya? Memang Nabi itu manusia biasa, basarun, tapi Nabi itu
yuha ilayya, dikasih wahyu sama Allah, dibimbing. Makanya kita ini ya kudu sadar diri, kudu kita senantiasa untuk ngoreksi diri ya. Sebaik-baik manusia itu bukan nggak pernah berbuat salah, tapi yang mereka bersalah, wa khairul khotoin at-tawwabun, kata Kanjeng Nabi. Kemudian meminta ampunan, taubat, kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini tugas besar kita, Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Bagaimana kita menyadari kesalahan, lalu kemudian kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ramadan syahrul maghfirah, manfaatin dengan sebaik-baiknya. Hidup kita penuh dengan kebahagiaan. Jalanin saja. Eneng duit disyukuri, ora ono disabari, ya kan? Ya. Ada rezeki pokoknya lagi banyak, alhamdulillah. Lagi dikit, ya alhamdulillah juga, kan gitu. Udah nggak usah gaduh-gaduh gara-gara kemudian rezeki lagi dikit, ya. Utang belum dibayar, ya. Insya Allah yang penting ikhtiar, yang penting usaha, baik sangka aja. Pokoknya nyamankan hati, ikhlas atas skenario yang Allah dalam kehidupan kita. Udah bentar laginya kita semuanya ini, paling-paling tinggal berapa kalender lagi kita, semuanya nggak ada yang lama, karena pasti ajal itu akan tiba. Kalau kita hidup di dunia yang sebentar ini, kita gaduh aja bolak-balik sama istri, sama suami, kita nggak enakan aja terus sama jiran, tetangga, karib, kerabat dan sebagainya, apa enaknya? Nggak ada enaknya. Udah, yang penting kita tidak melakukan kesalahan. Kalaupun kita dibenci orang, nggak ada manusia di dunia ini yang 100% dirindukan sama disukai sama orang eneng, nggak ada. Nabi aja pun ada Abu Jahal, Abu Lahab, apalagi kayak kita yang bukan Nabi, ya kan? Nggak ada itu, Bapak Ibu sekalian. Jangan berharap bahwa kita akan disukai oleh orang 100%, nggak mungkin. Nggak ada yang sempurna dalam hidup di dunia ini. Pasti ada aja yang maidu kita, ada aja yang fitnah kita, ada aja yang membenci kita. Memang kayak begitu, karena manusia itu nggak semua sama tingkatan imannya. Cuman mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang insya Allah bahagia, insya Allah menyikapinya dengan ikhlas dan penuh haraplah ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Saya pikir demikian aja sebagai pengantar, nggak sampai 6:30. Kalau ada yang mau didiskusikan, monggo, silakan Bapak Ibu. Kepada Bapak Ibu yang mau menyampaikan, silakan kita mic. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terjadi insiden sedikit saya. Ya. Ini juga itu ujian itu Ustaz. Itu skenario Allah tuh. Terima kasih Ustaz atas pencerahannya di subuh pagi ini. Di sini ada beberapa hal sebenarnya yang ingin saya tanyakan yang mengganjal di hati gitu Ustaz. Ini yang pertama, saya tadi berdiskusi dengan kakak saya yang sebelah saya mengenai masalah husnul khotimah. Kalau menurut kami, ini saya juga nggak tahu ya saya apakah salah atau benar. Kalau salah tolong maafkan. Husnul khotimah itu kan keinginan kita, keinginan seseorang untuk menjadi lebih baik. Nah, sekarang timbul pertanyaan Ustaz, kenapa orang yang sudah almarhum kita bilang semoga husnul khotimah? Di mananya lagi husnul khotimahnya Ustaz? Itu yang pertama Ustaz. Kemudian yang kedua Ustaz, bulan suci Ramadan ini adalah bulan maghfirah, bulan pengampunan. Apakah semua dosa-dosa kita pasti diampunkan oleh Allah? Itu yang kedua Ustaz. Kemudian yang ketiga Ustaz, membanyakkan yang mengajari Ustaz mengenai istiqomahnya kita bersedekah. Ini saya secara pribadi itu kalau di rumah sebelum bukan bulan puasa, bulan harinya itu kita melaksanakan sedekah subuh walaupun 2000 tapi terus menerus, dan dibandingkan 100.000 tapi hanya sekali 1 tahun, mungkin itu lebih baik yang 2000 tadi. Yang ingin saya tanyakan di sini Ustaz, apakah setelah uangnya tadi terkumpul, apakah saya boleh menukarkan uang itu dengan sembako baru saya berikan kepada orang yang berhak menerima, atau uangnya tersebut aja yang kita berikan Ustaz? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Super sekali ya. Ini bunda kita yang luar biasa. Baik, yang pertama, kalau kita dalam Quran surah Al-Imran 102 itu ya. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan engkau mati kecuali dalam keadaan berserah diri kepada Allah. Itu maknanya kan hafizu alal Islam. Peliharalah keberislamanmu fi ala kulli ahwalikum, atas setiap semua keadaanmu. Apakah sehatmu, apakah sakitmu, apakah kayamu, apakah miskinmu, dalam semua keadaanmu. Peliharalah keberislamanmu. Jangan engkau tanggalkan Islammu di saat kau miskin. Jangan engkau tanggalkan keberislamanmu di saat engkau kaya. Jangan engkau tanggalkan keberislamanmu ketika engkau sehat. Jangan engkau tanggalkan keberislamanmu ketika engkau sakit. Dalam semua keadaan hafizu alal Islam. Itu maknanya li tamutu alaih, karena engkau pasti akan bertemu dengan ajalmu, bertemu dengan matimu dalam keadaan seperti engkau memelihara keberislamanmu itu. Jadi husnul khotimah itu bisa kita dapatkan itu bagaimana tergantung riyadhah kita dalam kehidupan ini, Bapak Ibu. Insyaallah itu akan membimbing kita menjadi orang yang husnul khatimah. Walaupun kita tidak bisa memang mengklaim atau menjudge seseorang yang dia kita melihat mungkin secara duniawiyahnya jahat kali ini. Ini orang kalau ini matinya nanti pasti suul khotimah nih, belum tentu. Ya kan? Karena di ujung ajal itu kaitan dengan rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Bisa saja secara lahir kita lihat mungkin dia banyak maksiatnya, tapi ternyata ketika di penghujung dia menjalankan taubatan nasuha sehingga dia menjadi husnul khatimah. Kalaupun kita misalnya ada orang yang meninggal dunia, semoga Allah menggolongkan dia orang yang husnul khatimah, gitu kan? Itu doa. Itu doanya kita kepada almarhum kau sudah meninggal Ustaz. Iya, tapi kan doanya kita itu insya Allah mudah-mudahan membantunya, ya kan? Karena Allah yang maha mengijabah doanya kita. Samanya kalau misalnya kita ada penyelenggaraan jenazah, Bapak Ibu, ashidu ala hadzal mayit khair. Ngerti kali aku ndelah. Nek urip nyakit mati ya gitu kan. Apakah baik? Enggak, kata kita rupanya. Ya kan? Apakah baik? Apa itu? Kan doanya. Doa kita. Kalau kita bilang enggak, justru kita yang sombong dalam kehidupan ini. Justru kita pula yang paling so hebat dalam amal kita ini. Ya kan? Belum tentu. Karena ajalnya yang tahu dianya dengan Allah Subhanahu wa taala. Siapa tahu di ujung ajalnya dia mengucap kalimat tauhid la ilaha illallah. Allah ampunkan dosanya. Sama ada sebuah kayak semacam kisah masyhur, tapi banyak versi ya, banyak riwayat Bapak Ibu. Ada seorang sahabat ya yang bertaubat dari perjalanan panjang kehidupannya yang luar biasa maksiat. Waktu dalam sebuah majelis kebetulan Kanjeng Nabi sedang menjelaskan makna dari innahu kana tawwaba. Allah Maha menerima taubat. Nah, ini sama juga pertanyaan kedua langsung. Kata Kanjeng Nabi, kalau kita bertaubat, dosa kita, kesalahan kita, insya Allah Allah akan ampunkan. Karena Allah Maha menerima taubat. Innahu kana tawwaba. Sahabat ini karena reputasinya di bidang dosa sangat luar biasa, dia tidak yakin kalau Allah mau mengampunkan dosanya. Dia tanya sama Kanjeng Nabi, ya Rasulullah, apakah kalau saya bertaubat semua dosa saya diampuni?
Iya, kata Kanjeng Nabi. Nanya lagi dia kedua kalinya, ya Rasulullah, benar kalau saya bertobat diampunin dosa saya oleh Allah Subhanahu wa taala? Iya. Gak percaya lagi dia, masih ragu dia. Ya Rasulullah, benar nih kalau saya tobat Allah akan ngampunin dosa saya. Emang sebesar apa dosa lo? Kalau dibandingkan dengan masjid nih misalnya, besar mana yang dosa? Besar dosa saya ya Rasulullah. Dibandingkan dengan jazirah Arab ini, besar mana dengan dosamu? Besaran dosa saya ya Rasulullah. Saking dia merasa bersalahnya itu, Bapak Ibu, saking merasa banyaknya dosanya. Kalau dibandingkan dengan langit dan bumi beserta isinya, besaran mana dengan dosamu? Besaran dosa saya ya Rasulullah. Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Kalau dibandingkan dengan Allah, besar mana yang dosamu? Kalau ada besar yang kedua setelah Allah, itu kayaknya dosaku ya Rasulullah. Tapi dia tetap mengaku kebesaran Allah. Kalau engkau bertaubat, Allah ampunin dosamu. Emang dosamu apa? Dia ceritakan, berzina, Allah akan ampunkan dosamu. Maling, merampok, nyuri, pokoknya segala macam, Allah akan ampunkan dosamu. Semua dia sampaikan. Ada lagi yang belum kau sampaikan? Ada ya Rasulullah. Dulu tetanggaku ada seorang perempuan, gadis cantik kali ya Rasulullah. Memang apa persoalan dengan kamu? Aku suka sama dia ya Rasulullah. Aku ingin memilikinya, gitu. Tapi ternyata Allah lebih sayang sama dia. Sebelum aku bisa mengatakan cintaku kepadanya, sebelum aku bisa melamarnya, sebelum aku bisa memilikinya, Allah sudah memanggilnya. Terpukul hatiku, gitu kan. Kecewa aku, ya. Akhirnya kemudian, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, dia hidup ya. Akhirnya kemudian, seketika dia sudah meninggal dunia ya Rasulullah, diselenggarakan jenazahnya, dimandiin, dikafanin, ya, disolatin, dikuburkan. Selesai semua fardu kifayahnya, selesai pulang semua orang, aku datangin kuburannya, kubongkar ya Rasulullah. Ku angkat jenazahnya, ku buka kain kafannya, kusetubuhi dia ya Rasulullah. Itu yang membuat dia merasa bakalan gak akan terampuni, sehingga kemudian Rasulullah berubah wajahnya. Parah kali kok, sampai sebegitunya. Akhirnya kemudian dia keluar dari majelis Nabi, nggak bisa ngapa-ngapain selain cuman berupaya mohon ampun, cuman bisa istighfar, astagfirullah, astagfirullah. Itu terus yang dia lakukan sampai dia tidak makan, tidak minum, sampai lemah, badannya terjatuh, dia hanya astagfirullah, astagfirullah, hanya itu yang dia ungkapkan. Lalu kemudian Allah menurunkan wahyu lewat malaikat Jibril, saya akan menegur Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Ya Muhammad, engkau bukan menjadi hakmu itu soal mengampunkan seseorang atau tidak, itu hak prerogatifku. Inna Allah la yaghfiru an yushraka bih wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha wa man yusyrik billah faqad dhalla dhalalan ba'ida. An-Nisa 116. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampunkan dosa syirik. Syirik tadi tidak. Dia ketika ditanya besaran mana dengan Allah, dia katakan kalau ada dosa, kalau ada yang besar kedua setelah Allah itu dosaku. Dia masih mengakui kebesaran Allah. Dia nggak musyrik. Wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha, dan Allah akan ampunkan dosa kepada seseorang siapapun yang dia kehendaki selain dosa syirik. Karena syirik itu taubatan kita adalah muwahhid, kembali mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Ini lalu kemudian akhirnya Nabi memerintahkan kepada sahabat, cari itu sahabat. Kemudian ketemu, dibawa ke depan baginda Rasulullah, dan di depan baginda Rasulullah kemudian dia mengucapkan kalimat tauhid, dia bersimpuh di pangkuan baginda Rasulullah.
Lihat bagaimana orang yang perjalanan hidupnya penuh dengan kemaksiatan, tapi kemudian di akhir hidupnya dia menempuh jalan taubatan nasuha, dia mengucapkan kalimat tauhid, jatuh di pangkuan baginda Nabi dalam keadaan pasti husnul khatimah. Allah akan ampuni dosa kita. Oke? Yang ketiga, istiqomah. Ya. Bagaimana membangun keistiqomahan, kemudian melihat apa yang harus kita lakukan dengan kasus tadi ibunda sekalian. Ya, dawam itu lebih baik. Karena dawam akan melatih hati, akan melatih keikhlasan. Dawam kita 2000, ya. Nanti pasti akan meningkat 5000. Pasti akan meningkat lagi 20.000. Pasti akan meningkat lagi 50.000. Pasti akan meningkat lagi insya Allah 100.000 kayak biasa. Dawam, nggak apa-apa kalau sekarang 2000, no problem. Mudah-mudahan melatih hati itu riyadhah kan, latihan. Coba nanti tingkatin lagi. Karena bagaimana kita bisa berimpak dengan yang banyak dengan ikhlas kalau nggak pernah kita mulai. Permulaan itu kan, the first is difficult. Mulanya itu yang sulit. Masukkan uang yang cepet itu atau uang limpul, ya Allah, mung-munge ya Allah. Iki orang nomornya iki kawan iki mudah-mudahan kok ganti lipat ganda jadi banyak ya Allah, itu kan. Doanya panjang kali, mau masukkan ke kota impak yang limpul itu gantung dulu. Karena doanya itu. Ya nggak apa-apa, lakukan saja. Riyadhahnya lama-lama insya Allah. 2000 Ustaz terkumpul banyak. Lebih bagus mana ya Ustaz? Tak kasih dia uang atau tak kasih dia bahan pokok atau sembako? Lihat bagaimana kebutuhan orang yang mau kita berikan. Karena ketika kita memberi dia sesuai dengan kebutuhan yang dia butuhkan, dia sangat bahagia, dia sangat senang. Betul. Lihatlah. Ketika aku lebih butuh dia dengan beras atau bahan pokok, lebih bagus itu kita berikan. Tak tukok ke beras wae lah. Wis tak kumpul-kumpul 2.000 per hari ya, 30 hari udah berapa, beli beras biar tak kasih dia. Dia butuh kali karena kadang-kadang dia minjem sama saya, minjem beras dan sebagainya ya kan, dia butuh itu, ibu kasih, itu lebih bermanfaat, lebih bagus tuh, lebih afdal. Jadi tergantung bagaimana kita bisa melihatnya. Makanya ketika soal sedekah infak ini kan dengan orang yang terdekat dulu, itu yang lebih efektif karena kita tahu keadaannya. Kalau kita sudah ngerti keadaannya, kemudian kita bantu dia, dan dia akan bahagia sekali. Dan kalau sudah bahagia sekali, itu nikmatnya luar biasa. Saya mungkin pernah menceritakan lah pengalaman sendiri ya, juga pengalaman kita masing-masing lah. Kita punya pengalaman, saya yakin. Itu kalau di pondok lagi misalnya pas ngumpulin bekas-bekas minuman kemasan itu kan, kalau udah banyak nanti kalau ada tukang butut dikasih gitu ya. Waktu ketika pernah ada tukang butut, saya kasih 1 goni tuh waktu itu, banyak waktu itu, udah lama. Senang kali dia, makasih ya Pak gitu. Terus tak kasih duit, kebetulan di kantong ada 15.000. Setelah saya kasih itu sama plus yang tadi bekas minuman kemasan tadi Bu, luar biasa senangnya itu dia. Doanya itu, ya Allah, semoga Allah melapangkan rezeki Bapak, semoga ini diganti sama Allah dengan berlipat ganda. Saya pun nggak mikir yang lain-lain, bahagia sekali dia. Amin, saya bilang gitu. 15 menit kemudian ditelepon saya sama jemaah, Ustaz, jangan lupa hari Rabu kita ngaji. Itu kebetulan hari Minggu itu kejadian, hari Ahad ya. Ya udah saya catat, hari Rabu kita ngaji. Ustaz, ketemu dulu lah kita Ustaz. Lah ngapain ketemu? Udah lewat telepon aja, udah saya catat kok dalam agenda gitu kan. Gak enak kalau nggak ketemu Ustaz gitu kan. Ketemu aja lah, ngapain ketemu lagi? Adalah yang Ustaz yang saya briefing apa? Udahlah nanti lah kalau ketemu. Dipaksanya saya ketemu. Ya udah janjian ketemu kami lihat Dasujono. Sampai lihat Dasujono, ketemu cerita-cerita, ngomongnya cuman, Ustaz jangan lupa hari Rabu ngaji. Udah tak catat hari Rabu ngaji. Briefingnya apa? Aku enak aja kalau udah nengok wajah Ustaz. Nah lagi mau briefing,
Yang mau diomongin apa? Enggak Ustaz, yang penting udah petuk. Ya Allah. Udahlah saya mau ada acara lagi nih. Ustaz, bentar. Diragonya kantongnya. Ini Ustaz, apa ini? Saya pun ya heran, apa ini? Agak gini juga lah ya kan? Apa ini? Kok ngasih amplop segala gitu kan? Ini aja Rabu nanti aja kalau udah ngaji gitu kan? Nggak usah ini lain, Rabu nanti lain, ini lain loh. Ini uang apa? Uang briefing Ustaz. Tumben ada uang briefing. Ngadilin aja nelepon nggak pernah ada uang briefing kok gitu kan. Ini kok tumben ada uang briefing segala gitu kan. Udah Ustaz rezeki. Udah makasih saya bilang ya kan. Sampai di rumah saya buka sama istri, Mas 150.000. Ya Allah, teringat saya. Ini gara-gara tadi nih ngasih tukang butut tadi ya, tadi itu Mi yang bekas itu yang kita kumpulin tuh, plus Mas kasih 15.000, dibales terus diganti sama Allah 10 kali lipat 150.000. Luar biasa itu. Emas saja kata istri kan. Kok emas saja? Aturan Mas kasih limpul tadi Mas gitu. Wong wedok nek ngali-ngali kok tinggi tenanan. Tadi kalau niatnya kayak gitu nggak ada orang yang telepon briefing. Korono itu kan. Itu saya ingin melihat bahwa bahagia kali dia mendapatkan itu, Bu. Ketika kita kasih bahagia dia, doanya menggentarkan aras. Kita pun nggak ingat yang lain-lain. Itulah hakikat ikhlas itu, sederhananya. Tajridul qalbi, kosong hati kita, nggak mikir pun kita. Kita ngasih dia pun kita seneng aja bahagia. Dia bahagia, kita bahagia. Kita pun nggak terbayang bakalan diganti. Nggak terbayang saya kalau ada yang mau briefing. Nggak ada. Itu yang menggentarkan aras tuh, yang kayak gitu tuh. Ya kadang-kadang namanya kita manusia biasa Ustaz. Ya iya saya pun kadang-kadang kalau pas impak, kalau pas hari Jumat pagi dan sebagainya ya kadang-kadang ya Allah lapangkan rezekiku ya Allah plung baru deh. Ini lepas nih. Itulah yang kosongnya hati itu. Tajridul qalbi an naf'id dunya fi amalil akhirah. Dari amal-amal ya untuk kita akhirat tapi kita orientasi nggak ada sama sekali urusan duniawiyah. Lillahi ta'ala. Jadi memang kalau kita tahu kebutuhannya apa, dia bahagia, itu menggentarkan aras saja. Senang kali dia, ya Allah Bu, matur suwun sangat, terima kasih. Pas pula dia nggak punya beras, mau masak dia bingung, mau mikir masak berasnya orang no. Ibu datang bawa beras, woi itu menggentarkan aras itu. Boleh. Allah alam bisawab. Ada lagi yang lain? Udah ya? Udah ya? Astagfirullahaladzim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Rabbana تقبل أعمالنا ومقاصدنا وحوائجنا خصوصا على هذه النية لكل النية الصالحة لنية صاحب الجماعة في هذا المسجد جامع الإخلاص في هذا المجلس الشريف برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغيرا ولأجدادنا ولجداتنا ولمشايخنا ولأساتذتنا ولجميع المسلمين والمسلمات إنك على كل شيء قدير. Doa Allah, pada subuh hari ini, pagi hari ini kami bermunajat kepadamu di bulan suci Ramadan, bulan yang penuh keberkahan dan kemuliaan ini, bulan yang penuh dengan keampunan darimu ya Rabb. Kami mohon kepadamu ya Rabb, ampunkan dosa kami, bersihkan hati kami, bersihkan jiwa kami, bersihkan pikiran kami, agar kami senantiasa berbaik sangka dalam setiap kehidupan ini ya Rabbal Alamin. Ya Rabb, kami mohon kepadamu, berikan kami kekuatan keistiqomahan untuk menjalankan amal ibadah selama Engkau memberikan kami amanah hidup di dunia ini. Ya Rabb, kami mohon kepadamu, pertemukan kami dengan ajal kami dalam keadaan husnul khatimah.
mengucapkan kalimat tauhid la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ya Rabb, kami mohon kepadamu ya Rabb, bimbing kami dengan hidayahmu, kuatkan iman kami agar senantiasa terbangun dalam diri kami, menyadari akan kesalahan, kekhilafan, kemaksiatan dan dosa yang selama ini kami kerjakan, dan kemudian beristighfar mohon ampun kepadamu, dan kemudian kau bimbing kami ya Allah ya Rabb dengan hidayahmu, kami istiqomah bisa merasakan indahnya bulan suci Ramadan 1445 Hijrah ini. Yang kami mohon kepadamu ya Rabb, berikan kami kesempatan dan terus kesempatan itu kepada kami agar kami bisa berbekal diri beramal baik, beramal saleh di dunia ini untuk bekal kami kelak di kehidupan yang kekal abadi di akhirat nanti. Ya Rabb, selama hidup di dunia ini Engkau berikan kami istiqomah untuk selalu berkumpul di majelis yang mulia seperti majelis pada pagi hari ini. Kami mohon kepadamu ya Allah, jadikan majelis yang mulia di pagi ini sebagai asbab Engkau kumpulkan kami nanti kembali dalam surgamu di kehidupan yang kekal abadi kelak di akhirat nanti ya Rabbal Alamin. Ya Allah, bimbing kami agar kami senantiasa menjadi hamba-Mu yang bersyukur atas nikmat yang Kau anugerahkan kepada kami. Bimbing kami ya Rabb agar kami menjadi hamba-Mu yang sabar dalam menjalani setiap ujian, setiap apapun yang Engkau berikan kepada kami dalam kehidupan ini. Ya Rabb, berikan kami kekuatan tawakal, hanya berserah diri kepadamu atas apa yang Engkau tentukan dalam kehidupan kami. Ya Rabb, berikan kami kekuatan keikhlasan agar apa yang kami lakukan semata-mata hanya mengharap berkah dan ridho darimu ya Rabbal Alamin ya mujibas sailin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya Rabbal Alamin. Sallallahu alaihi sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Bapak Ibu jamaah subuh rahimakumullah, Allah banyak godaan kita pagi ini, banyak mati lampu ya. Insyaallah mudah-mudahan barokah semuanya. Saya mohon izin, mohon maaf, terima kasih atas perhatian dan mohon maaf atas segala kekurangan. Eneng sego aja upo, Satria Jawa asmine Gatot Kaca, kula niki sugeng wanto. Bapak Ibu nemu lelepot ya kula nyuwun ngapunten lan di ngapura. Nggih. Kabul niate, kabul hajate. Mugi diparengin barokah wilujeng bahagia teng dunia lan akhirat. Nggih. Nggih. Billahi taufik wal hidayah. Allahumma fiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.